Ya, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan yang sedemikian rupa ini, yaitu di ruangan SMA Negeri 1 Trenggalek. Salawat seiring salam tak lupa pula kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di ruangan ini nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan masuk. Baiklah, untuk anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Trenggalek yang kami cintai dan banggakan, dan tentunya kalian yang pada saat ini lagi duduk di hadapan kami ini merupakan harapan masa depan tentunya, di mana nantinya Bapak Kepala Sekolah dan juga yang lainnya termasuk saya suatu saat nanti akan pensiun. Jadi akan kita tumbuhkan bibit-bibit yang akan mendatang. Dan sesuai dengan materi kita, yaitu hari ini masalah kegiatan penyuluhan tentang narkoba. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, mungkin kita langsung saja mengingat waktu, situasi yang agak mendesak, dan tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait keterlambatan saya untuk hadir dikarenakan ada kita sampangi, kita datangi, kita besuk. Kalaupun itu tidak memberikan uang, dan kehadiran kita mungkin akan membuat lebih cepat sembuh. Dikarenakan mengapa? Sugestinya, sugesti untuk bergaul kembali, untuk berkumpul kembali dengan kerabat ataupun sahabat yang ada di sekitarnya. Baiklah, kita akan memasuki yaitu daripada kegiatan hari ini penyuluhan tentang narkotika. Sebelumnya saya mau bertanya ini, kira-kira apa itu arti narkoba? Pasti ini sudah familiar di telinga kita, tidak asing lagi narkoba itu apa. Tentunya sudah tidak asing lagi. Seringkali kita dengar dan bahkan sampai ke tingkat SD, pelosok-pelosok. Kira-kira siapa bisa jawab ini, apa itu arti narkoba? Silakan tunjuk tangan. Ada bisa? Ada yang bisa coba dalam arti baik. Aku tahu itu kan, coba simpan dalam arti baik. Nah, di sini narkoba dapat diartikan narkotika, psikotropika, dan bahan obat terlarang ataupun berbahaya. Itu singkatan daripada narkoba. Ada lagi nafza. Nafza itu ada singkatan juga, sama dengan narkoba. Narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Nah, ini dalam artian narkoba ini merupakan bahan obat-obatan tentunya. Akan tetapi bila mana dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka akan sangat berbahaya. Itu dalam hal kesehatan. Belum lagi di mata hukum. Hukum di negara Indonesia ini, di negara kita ini, yang cuma ada hukuman minimal undang-undang narkotika. Minimal artinya paling sedikit. Paling sedikit untuk pengedar atau pembandar minimal 2 tahun penjara. Itu minimal. Kalau artinya paling sedikit. Kalau penganiayaan tidak ada itu minimal. Yang ada maksimal. Maksimal 5 tahun. Itu bisa dijadikan kalau pada saat dilakukan putusan pengadilan bisa dijalani 1 tahun ya dijalani. Tahu-tahu sudah bebas karena mengingat ada pertimbangan dan
Baiklah, di sini kita masuk materi. Kembali lagi, ya silakan dilihat di situ. Yang di belakang itu ada foto. Nah, di belakang kegiatan penyuluhan itu ada. Biar tidak lupa, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tulungagung dengan Babin Kapitmas Aida Hasanuddin. Apalagi kalau Putra seperti nyoting itu, Memet sudah biasa. Yang paskibraka, kalau berapa sih paskibraka? Nah, lumayan banyak kepala sekolah sudah kenal dengan saya. Biasa kumpul di kecamatan, biasa latihan ya. Lanjutkan ya. Nah, ketika dipandang dari perspektif hukum, nah, di sini jelas sekali proses perubahan sikap pribadi agresif. Nah, itu ya, jelas ya. Nah, tidak di situ. Keinginan tidak terpenuhi melawan, bahkan dia menggunakan narkoba ini seringkali melakukan tindak kekerasan. Kalaupun dia salah, dia tidak pernah menyesali salah tersebut. Nah, ini salah satu ya, pemakai narkoba. Nah, ini ya, ikatan dari narkotika tadi. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilang rasa, menimbulkan ketergantungan. Nah, tentu ini pengguna narkoba ini berawal dari sebelumnya mencoba awalnya hingga akhirnya ketergantungan. Jadi terus menerus ya. Tidak ada narkoba dia tidak tenang hidupnya. Kira-kira seperti itu. Di sini saudara yang pernah coba narkoba, coba saja tangan. Ya jujur, ya ada ciri-cirinya. Jangan coba-coba ya. Benar-benar. Anestesi, iya pasti. Nah, itu seperti dikatakan kepala sekolah tadi, jenis narkoba boleh dipergunakan sesuai dengan petunjuk dokter. Kalaupun operasi itu dilakukan suntik anestesi, biar hilang rasa sakit, Dan bila mana digunakan terus-menerus berlebihan, tentu saja akan berbahaya. Lanjutkan. Nah, isi undang-undang ini tentang narkotika. Kalau dulu nomor 22 tahun 97 menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini. Karena sekalian, perubahan undang-undang ini banyak sekali dilakukan pada tahun 2009, termasuk undang-undang lalu lintas. Ini undang-undang narkotika. Ya, kita lanjutkan. Golongan 1 ya. Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu, punya potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Artinya untuk pengembangan ilmu, bukan untuk dipakai masing-masing, bukan untuk dihisap sepuas-puasnya sehingga menimbulkan ketergantungan. Itu tidak dibenarkan. Narkotika ini sebetulnya tanaman obat sesuai dengan resep dokter tadi, melalui penelitian dan lain sebagainya. Lanjut lagi. Nah, ini bahan-bahannya yang golongan 1 ini. Golongan 1 ini golongan yang paling bagus sebetulnya, bila mana digunakan oleh pelaku ataupun orang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan tentu saja dia akan menerima akibat daripada perbuatan tersebut. Nah, ini golongan 2 sama berbeda dari ini gunaannya kan. Rahasia pengobatan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan di bahan obat-obatannya. Ya tadi digunakan untuk penelitian, dan ini untuk tujuan pengembangan
ilmu pengetahuan. Itu bahan-bahannya. Banyak itu 86 macam sebetulnya, cuma kita buat cuma 21. Untuk kelanjutannya bisa dibuka di YouTube ataupun di Google bisa itu. Lagi ini yang golongan 3 yang paling ringan ya. Nah ini kan narkotika berhasil pengobatan untuk tujuan pengembangan pengetahuan mempunyai potensi ringan. Nah, ringan ketergantungannya karena dia golongan 3 yang paling rendah dalam artian salah satunya kita lihat bahan-bahannya ya. Nah ada sekitar 14 itu. Nah ini faktor penyebab, salah satu penyebab penggunaan narkotika. Nah, faktor penyebabnya. Nah, satu individu ya, artinya pribadi. Pertama dia coba-coba yang pertama, ingin diterima di kelompok, masuk pada kelompok tertentu, mau dikatakan gaul, menyebat itu nih. Mungkin kira seperti itu. Ikut tren. Memakai narkoba dia memakai juga. Nah, ini tidak boleh, tidak benar. Jangan ikut-ikutan. Nah, misalkan ada tokoh-tokoh idola siapa itu, Michael Jackson misalnya, ikut-ikutan itu tidak benar. Jangan ikuti seperti itu ya. Terus ya, selanjutnya faktor lingkungan. Nah, di sini pertama lemahnya pengawasan orang tua. Sangat diperlukan untuk pengawasan orang tua. Jadi kalian jangan terlalu bebas bergaul. Apalagi biasanya sering keluar malam ya, tidak dibenarkan. Nah, lingkungan rawan narkoba. Faktor lingkungan mempengaruhi juga, misalnya di sekitaran sini ya, dekat KKP. Biasa beredar di tempat-tempat sana guys ya, yang paling sering coba sehingga terpengaruh. Nah, budaya negatif atau berkelompok. Jangan kita ikuti budaya-budaya yang tidak benar itu. Coba-coba masalah narkoba. Nah, yang ketiga supply demand. Nah, ini kan permintaan narkoba sangat tinggi sehingga sangat mudah dicari dengan imbalan tentunya uang yang cukup menjanjikan, sehingga seringkali terjadi itu. Nah, supply banyak, selanjutnya cenderung mudah didapat di pasaran. Memang di pasaran mudah didapat ini, karena tidak heran lagi dan bahkan sudah sampai ke pelosok-pelosok desa, dusun-dusun, daerah Cengal, Sungai Tentang sana, Selapan. Di situ gentayangan narkoba. Nah, ini salah satu tanda pecandu pemakai narkoba. Nah, pertama tanda fisik ya. Tanda-tanda fisik, mata merah dan cekung. Siapa yang mata cekung ini? Perlu dicurigai. Kalau matanya merah agak cekung, coba itu yang jongkok itu belakang, cekung tak mata. Coba, jongkok, berdiri. Nah, belakang kali. Nah, itu agak cekung kayak. Oh, mantuk dia. Ya, berapa kali coba? Berapa kali coba narkoba? Baru 2 kali. Yang diakui. Ya itu, ya. Berapa kali belakangnya? Baru 3 kali. Tidak apa-apa jujur kalau di sini dengan saya tidak apa-apa. Nanti koordinasi ya. Nah, kulitnya pucat. Nah, siapa yang pucat-pucat di sini? Perlu diwaspadai. Mata cekung, kulit pucat. Jangan-jangan dia pengguna narkoba. Jangan coba-coba itu ya. Kalau pak matanya berat, ngantuk bawaannya. Nah, ngantuk tadi perlu curigai. Kenapa baca ngantuk? Dan selanjutnya tangannya penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Nah, itu tanda ya. Bukan berarti tanda merah itu bekas gigit nyamuk. Pengguna narkoba banyak juga demikian. Tanda-tanda yang termasuk itu dalam hal ciri fisik dan juga tanda sikap merenung, cemas, depresi. Selain bengong misalnya kan, itu perlu dicurigai kapan bengong, galak dewean tulah gawe, dikit bengong, nyendiri, cemas kayak ketakutan itu. Kapan dia lagi dia nah kan ini
nih, aku dicari kepala sekolah, padahal kepala sekolah itu dia tidak bersalah karena merasakan sendiri efek daripada narkoba tersebut. Cemas, emosional, pemarah, dan mudah tersinggung, mudah emosi pengguna narkoba ini, tersinggung mudah, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Demikian tadi himbauan terkait bahaya narkoba di SMA Negeri 1 Teluk Gelam. Mudah-mudahan membawa manfaat dan juga tidak ada siswa-siswi ataupun warga Teluk Gelam yang menggunakan narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Ikuti terus video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.